Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman dan juga masyarakat di Molasata dan nelayan bakti di Wakatobi. Nah, sebelumnya selamat datang di talk show yang berjudul Talk Show Energi Wakatobi, di mana di sini kami akan memberikan informasi kepada masyarakat Wakatobi dan juga seluruh pemangku kepentingan di Wakatobi mengenai apa sih yang harus dilakukan hingga masyarakat Wakatobi ini bisa hidup secara lebih sejahtera dan juga bisa membantu meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat Wakatobi seperti itu. Nah, pada talk show kali ini kami akan memberikan sebuah informasi mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh pemuda atau bagaimana sih kontribusi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Wakatobi untuk bisa menyadarkan masyarakat Wakatobi untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui di KKN Energi Wakatobi ini, ya, kami membawa sebuah tema yaitu ekonomi sirkular, di mana kami menginisiasi adanya pendirian bank sampah yang ada di Wakatobi. Nah, pemuda sebagai agen aktif atau agen inovasi seperti itu di sini menurut kami harus berperan atau bisa berperan untuk bisa mendukung adanya penginisiasi bank sampah ini. Mendukungnya seperti apa? Yaitu dengan cara menyadarkan masyarakat ataupun menjadi salah satu penggerak masyarakat untuk bisa menyadari kebersihan lingkungan di Wakatobi. Nah, di sini di talkshow kali ini kami akan membagi talkshow-nya menjadi dua segmen. Jadi di segmen pertama kami akan mengundang seorang narasumber yang berasal dari point of view atau cara pandang orang dewasa, dan yang kedua kami akan mengundang narasumber. Nah, ya, ini narasumber pemuda yang aktif dalam gerakan lingkungan yang akan menjadi memberikan kita informasi pandangan dari pemuda itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk aja ke segmen yang pertama. Di segmen yang pertama, kami akan mengundang salah seorang narasumber, yakni narasumber beliau bernama Pak Hijrah Purnama Putra. Beliau merupakan salah satu founder dari Project B Indonesia. Nah, apa sih Project B Indonesia? Nanti di dalam sesi diskusi kami akan menginformasikan kepada masyarakat lebih sekalian apa itu Project B Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya beliau juga sekarang menjadi ketua dari Jejaring Pengelola Sampah Mandiri atau JPSM di Kabupaten Sleman. Dan yang ketiga juga aktif sebagai pengajar di Prodi Teknik Lingkungan di Universitas Islam Indonesia. Nah, bagaimana pendengar? Bapak Hijrah ini kalau dilihat dari profil yang sudah saya bacakan atau yang sudah saya berikan, terlihat menarik bukan, dan terlihat sangat-sangat berdekatan dengan konsep ekonomi sirkular yang kita bawa di KKN kali ini. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi menunggu kira-kira informasi apa sih yang akan diberikan oleh Pak Hijrah. Nah, oleh karena itu Andin, silahkan Bapak Hijrah untuk bisa diundang di forum atau di talk show ini. Oke, baik. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Selamat pagi Bapak Hijrah, selamat datang di talk show kami di talk show Energi Wakatobi. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, pagi Pak. Baik Pak, mungkin langsung saja kami mulai untuk diskusi kali ini bersama Pak Hijrah seperti itu. Di sini tadi saya sebenarnya sudah membacakan Pak profil singkat dari Bapak Hijrah, namun mungkin untuk biar pemuda dan masyarakat itu bisa lebih mengerti tentang profil dari Pak Hijrah, mungkin Pak Hijrah bisa melakukan perkenalan singkat dan maupun memberikan kira-kira aktivitas apa sih yang sekarang sedang dijalankan oleh Bapak Hijrah pada saat ini. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya terima kasih sekali untuk tim KKN PPM UGM Energi Wakatobi 2021 yang telah berkenan untuk mengontak saya dan untuk berbicara dalam forum kali ini. Dan perkenalkan teman-teman semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini, nama saya Hijrah Purnama Putra. Saat ini aktivitas sebagian besar saya habiskan untuk kegiatan belajar mengajar. Saya staf pengajar di salah satu universitas swasta di Yogyakarta.
Bidang pendidikan saya adalah teknik lingkungan, tapi lebih tepatnya ke arah pengolahan sampah. Saat ini saya bersama beberapa teman-teman mengerjakan sebuah project, artinya uh, wirausaha, tapi konsepnya adalah sosial yang kami beri nama Project B Indonesia. Fokusnya adalah pengolahan sampah, uh, terutama sampah kemasan plastik yang ada di wilayah Yogyakarta. Selain itu, saat ini saya diamanahi tugas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk menjadi Ketua Jejaring Pengelola Sampah atau JPSM Sehati Kabupaten Sleman, yang tugasnya adalah mewadahi dan mengkoordinasikan kelompok-kelompok pengelola sampah yang ada yang dilakukan oleh masyarakat dan dalam berbagai macam bentuk. Ada bank sampah, sedekah sampah, sekolah ramah lingkungan, TPS 3R, dan bentuk-bentuk yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Mungkin itu, Mas Aflah, perkenalan sedikit tentang saya. Ya, baik Pak Iza, terima kasih atas perkenalannya. Terlihat saya sangat kagum sekali atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iza selama ini karena dilihat dari apa yang sudah diceritakan oleh Pak Iza, kira aktivitas yang sudah dilakukan sepertinya itu sangat-sangat sangat-sangat berguna dan sangat-sangat berpengaruh Pak terhadap lingkungan, terutama lingkungan di sekitar Yogyakarta seperti itu Pak. Nah, mungkin langsung saja Pak. Jadi tadi saya sangat tertarik itu untuk yang pertama lebih ke project yang dilakukan oleh Bapak Izrah bersama dengan teman-teman, yakni Project B Indonesia. Tadi sudah sedikit diceritakan seperti itu, apa sih itu Project Indonesia seperti itu Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, yakni mungkin seperti tadi Pak, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih dalam lagi kira-kira apa sih itu Pak Project B Indonesia dan uh, kapan Project B Indonesia itu didirikan dan juga apa sih Pak motivasi dari Bapak ini bisa mendirikan Project B Indonesia ini seperti itu Pak. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya. Yang pertama adalah Project B Indonesia di awal diinisiasi kira-kira ya, karena kami juga nggak tahu kapan tepatnya begitu ya, kegiatan ini berjalan ya. Perkiraannya adalah sekitar 2008-2009. Pada saat itu saya masih mahasiswa pada saat itu dan kebetulan juga teman yang diajak untuk bergabung juga statusnya masih mahasiswa. Jadi artinya mungkin jiwa muda pada saat itu yang sedang sangat idealis, terus kemudian out of the box ya, atau bahkan without the box gitu ya, yang pengen berbuat sesuatu terhadap persoalan lingkungan gitu. Nah, pada saat itu kebetulan background pendidikannya adalah yang berhubungan dengan lingkungan dan punya teman yang sering duduk bareng, nongkrong, sevisi, sepemikiran lah begitu, kira-kira, dan mau diajak untuk bekerja. Pada saat itu kita berpikir di kampus nih sering ngomongin tentang lingkungan, tentang sampah, tentang limbah. Apa nih ya kira-kira yang kita bisa lakukan gitu. Di saat kita masih kuliah dengan modal yang terbatas, dengan koneksi yang juga belum ada apa-apanya. Terlebih pada saat itu kebetulan yang kita ajak ini adalah orang-orang yang bukan asli Jogja gitu. Jadi semuanya dari luar wilayah gitu. Jadi kita duduk bersama, kita berpikir apa ya yang kita bisa buat sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu kita senangnya nongkrong di kalau sekarang namanya Warmindo gitu ya. Dulu namanya Purjo gitu, yang buka 24 jam dan sangat banyak makanan, minuman instan yang kita lihat di situ bungkusnya kemana ya? Timbul pertanyaan gitu. Setelah melakukan ya riset kecil-kecilan kan gayanya mahasiswa gitu ya, pinginnya ilmiah lah kira-kira. Ternyata sebagian besar sampah tadi itu adalah kalau tidak diangkut oleh petugas sampah, tapi selain itu adalah dibakar oleh pengelola tempat usaha tersebut. Ya. Nah, kita berpikir kalau plastik tadi dibakar pasti akan sangat berbahaya bagi lingkungan ya. Apa ini yang kita bisa kerjakan? Gitu. Akhirnya kita sepakat ya sudah kita coba untuk edukasi mereka untuk take action-nya adalah mengumpulkan sampah yang mereka hasilkan. Tentunya tidak mudah ya mengedukasi orang yang
tidak, artinya bukan bidangnya. Selama ini mereka juga berpikir, ngapain sih harus repot-repot ngelola sampah, kan tinggal dibuang aja, tinggal dibakar, selesai gitu ya. Kalau kita ngomongin nanti pencemaran udara, muncul gas ini, gas itu, ada dioksin, rasanya terlalu berat gitu. Iya. Akhirnya kita sampaikan, ya sudah, dikumpulkan saja sampahnya, nanti sampahnya kita ambil gitu. Kita ambil selama 1 bulan, ada yang menerima, ada yang juga yang tidak gitu. Akhirnya kita kumpulkan, kurang lebih 1 tahun berjalan. Pada saat itu kita belum tahu ini sampahnya mau diapain sih sebenarnya, kita belum tahu gitu. Iya. Jadi memang gayanya pemuda penting jalan dulu, nanti learning by doing lah. Nanti pelan-pelan kita belajar sambil jalan, ada tantangan apa, kita pecahkan sama-sama. Jadi 1 bulan dikerjakan, 1 tahun dikerjakan, terus kemudian sampahnya udah menumpuk, muncul berbagai macam masalah. Kosnya udah penuh, ibu kos udah mulai marah-marah gitu ya. Orang tua juga udah bertanya-tanya, ngapain jauh-jauh sekolah, ngumpulin sampah dan seterusnya. Dan itu memacu kami untuk berbuat lebih. Akhirnya produk-produk tadi kita coba cari by internet lah ya, cari kalau yang ini bisa diapain, bisa diapain dan seterusnya. Ketemulah berbagai macam ide, oh ternyata bisa nih buat berbagai macam kerajinan tangan gitu. Jadi tas, jadi dompet, berbagai macam. Nah, mulai dari situ tergerak pikirannya untuk membuat sesuatu menjadi produk yang bernilai jual gitu. Dan ternyata pada saat dibuat dan laku, teman-teman jadi semangat, oh ternyata dari sampah bisa jadi sesuatu hal yang bernilai. Dan kalau kita kemas dengan baik, mungkin ini juga akan menjadi lahan pekerjaan bagi orang lain gitu. Jadi ada pemberdayaan yang bisa dilakukan. Nah, alhamdulillah puji syukur ternyata kegiatan yang dimulai dari iseng-iseng tadi bisa berlanjut sampai 2021 ini, dan harapannya sih terus berkembang agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Baik, Pak Izra. Wah, ternyata apa namanya, sepertinya kalau dilihat dari cerita Pak Izra yang panjang dari tahun 2008 sampai tahun 2021 ini, sepertinya Project B itu sudah apa ya Pak, sudah menjadi sebuah project yang berpengaruh gitu ya Pak, sepertinya kepada masyarakat-masyarakat, dan juga kayak sudah apa ya Pak, sudah, dan memang kalau dilihat dari motivasi Bapak Izra dan teman-teman, dan dilihat dari apa yang sudah apa namanya, dari cerita sedikit dari Project B itu memang sangat-sangat apa ya, memberikan manfaat gitu Pak, bahkan bukan cuma ke orang saja Pak, tapi mungkin juga ke lingkungan, dan juga bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan orang-orang itu, seperti itu ya Pak ya, kalau di Indonesia ya Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, tadi sudah diceritakan Project B ini sudah sampai apa namanya tahun 2008 atau 2009 sudah bisa kemudian survive, atau sudah bisa survive sampai di tahun 2021. Nah, dari tahun 2008 sampai tahun 2021 ini kira-kira apa sih Pak program-program yang dijalankan oleh Project B Indonesia ini, dan program-programnya ini sebenarnya menyasar ke masyarakat, ke kelompok masyarakat seperti apa Pak? Apakah hanya ke orang-orang dewasa yang mungkin belum punya apa namanya pekerjaan, atau mungkin juga ke pemuda, atau mungkin juga ke anak-anak, atau seperti apa Pak? Oke, kalau di list programnya sebenarnya tidak terlalu banyak ya, karena kita berprinsip adalah nggak apa-apa kecil, sederhana, tapi konsisten gitu ya. Tidak besar, terus kemudian nanti ngilang gitu ya. Tapi prinsipnya adalah pelan-pelan, 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 walaupun nggak punya rencana detail gitu ya. Terus kemudian tapi konsisten, terus dilakukan dan sambil Ya. dievaluasi gitu ya. Nah, pada saat itu setelah kita menyasar burjo atau warmindo tadi, atau kafe-kafe yang ada di sekitar kampus pada saat itu, kita mulai menarik perhatian adalah ternyata sampah-sampah itu tidak hanya dihasilkan oleh para pedagang tadi saja, tapi juga ternyata rumah-rumah tangga adalah penghasil sampah dengan jumlah yang sangat besar gitu ya. Dan tingkat pelayanan pengolahan sampah di Kabupaten Sleman pada saat itu sangat rendah gitu. Berarti masyarakat mengakses sampahnya adalah dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Salah satunya adalah dibakar, dibuang ke sungai, dan mungkin akan berakhir ke laut gitu. Nah, mulai dari saat itu 2010 kita mulai mengadakan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Nah, target utamanya pada saat itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Karena berdasarkan riset ya,
Jadi memang based on data gitu ya. Iya, Pak. Kita melihat bahwa ibu-ibu rumah tangga ini punya sampah yang lebih banyak dibandingkan anggota rumah yang lain. Gitu. Ya gimana enggak sih, si ibu kan penguasa dapur, sedangkan Ya. dapur adalah tempat penghasil sampah terbanyak selama ini. Jadi program kita di awal-awal terbentuk adalah bagaimana sebanyak-banyaknya mengedukasi ibu-ibu rumah tangga untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Nah, kita mulai melis di mana ya ibu-ibu rumah tangga ini beraktivitas, nongkrongnya ngapain gitu. Akhirnya dapatlah, oh kita harus masuk ke pertemuan PKK, pertemuan RT, pertemuan RW, ibu-ibu posyandu dan seterusnya. Akhirnya teman-temannya banyak ibu-ibu gitu. Jadi Ya. sebulan ketemu dengan ibu-ibu, terus kemudian makin berkembang, kemudian melebarkan sayap, naik lagi levelnya ke instansi pemerintahan, gitu ya. Kemudian melebarkan sayap tidak hanya di Sleman, tapi di kota Jogja, di kota Bantul, gitu ya. Jadi 5 wilayah Jogja itu benar-benar diprogramkan dengan baik. Ternyata dengan publikasi yang ada saat ini yang sangat mudah, artinya sekali cekrek foto gitu, sekian orang seluruh Indonesia mungkin bisa lihat gitu, sangat gampang sekali. Akhirnya publikasi kegiatan ini berkembang kemana-mana. Gitu. Jadi mulai 2010 sampai 2020 sebelum pandemi, kita kurang lebih sekitar 320-an lokasi yang kita pernah pergi, dari ujung 0 km Sabang sampai ke Papua. Ada satu kabupaten di Papua yang sangat baru, kita pernah ke sana juga untuk membantu pengolahan sampah di sana. Jadi mindset teman-teman sangat terbuka pada saat tersebut adalah, oh ternyata persoalan sampah ini tidak hanya di lingkungan Sleman saja, tapi juga bisa berkembang seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Wah, ini dengar ceritanya Pak Hijrah ini sangat menginspirasi ya, Flah. Soalnya Benar kayak banget, apa ya? Indin. Aku memposisikan Pak Hijrah ini sebagai pemuda yang mempertanyakan lingkungan sekitar, mulai dari contoh kecil aja kayak burjo. Terus itu sampahnya bakal dibuang kemana? Terus Pak Hijrah kayak mempertanyakan dan melakukan observasi kecil-kecilan yang itu kayak cuman iseng mungkin, dan itu menginisiasi gerakan atau organisasi butik daur ulang ini. Nah, Pak, kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ijrah sendiri kalau dengan adanya organisasi ini Bapak bisa apa ya, menciptakan suatu jejaring yang lebih luas, entah itu ke masyarakat yang ada ibu PKK-nya atau pemuda dan itu ke pemerintah. Nah, Pak, untuk dampaknya secara spesifik di tiap unit itu bagaimana ya Pak? Apakah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai unit terkecil atau bagaimana? Ya, menarik sekali pertanyaan Mbak Andin ya. Terkait hal itu memang kita sejak awal karena berangkatnya dari permasalahan yang ada, terus kemudian kita ingin juga sustain ya, berkelanjutan gitu. Terus kemudian juga kita ingin ada data. Ini usaha, apalagi wirausaha sosial, tantangannya pada saat itu jauh lebih besar daripada sekarang gitu. Sekarang kalau kita ngomongin social enterprise mungkin orang sudah paham gitu ya. Wirausaha sosial apa gitu. Pada tahun dulu 2010 orang ngomongin wirausaha sosial itu, ini jenis usaha apa gitu ya. Ngapain sih kalian sibuk-sibuk, orang ya kalau usaha itu hitungnya profit gitu ya, keuntungan. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk bergabung, artinya mendekati berbagai macam kelompok dari teman-teman yang juga melakukan usaha-usaha sosial untuk bisa sebagai charging energinya kita lah ya. Banyak tantangan di luar, kita berkumpul dengan orang yang punya visi yang sama, kita berjalan. Nah, di sana kita mulai terbentuk mindsetnya adalah wirausaha sosial itu tidak hanya bisa jalan begitu saja. Kita kalau memang mau fokus based on data, gitu, berarti kita harus punya data yang kuat. Ya. Nah, kita mulai membuat data berapa banyak tempat yang kita pernah datangi, siapa peserta kita, berapa banyak ibu-ibu yang berhasil kita edukasi, berapa banyak rumah tangga bisa berhasil memilah sampah dari rumah, gitu, berapa banyak usaha dan seterusnya. Kita pakai data. Gitu. Sampai data tersebut berkembang adalah berapa banyak sampah yang bisa masuk ke kita,
kemudian kita olah jadi produk, dan produk ini keluar tidak lagi menjadi sampah, gitu. Dan data ini kita rekap sejak dari 2009 sampai 2021. Dan mungkin pada saat itu adalah kita pelopor bank sampah yang menggunakan sistem pencatatan online, gitu. Jadi sistemnya adalah ya saat itu gitu ya. Jadi bisa dicek karena pelanggannya pada saat itu sudah mencapai 1.500 orang. Bayangin kalau ibu-ibu tanya saldo sampah 1.500 orang, tanya pagi, besok tanya lagi, tanya lagi. Nah, akhirnya kan pusing si adminnya. Akhirnya kita rubah sistemnya adalah web based yang bisa dicek kapanpun, ya tinggal screenshot kirim kalau ibunya nggak bisa buka sendiri. Nah, ini memudahkan sistem kita. Jadi sampai sekarang kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tercatat dengan baik. Salah satunya adalah sebagai report kepada instansi terkait bahwa Bapak Ibu kita juga ingin berusaha berkontribusi terhadap lingkungan, gitu ya. Ini loh jumlah sampah plastik yang kita bisa kumpulkan dan tidak jadi ini dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA di kota Bapak, gitu. Tapi beralih menjadi produk dari Sleman mungkin dikirim ke Aceh, dikirim ke Papua, kirim ke Palembang dan seterusnya, gitu. Jadi ini menjadi tantangan besar memang ya. Tidak semua bisa konsisten seperti itu. Tapi harapannya sih ini sangat mungkin kok dilakukan asal tadi butuh ketekunan, ketelitian dari kita. Dan Mbak Andin perlu kita informasikan sejak 2009 tadi itu kita adalah satu-satunya bank sampah mungkin di Indonesia ya yang hanya menerima satu jenis sampah saja. Jadi kalau bank sampah lain cukup banyak lokasi-lokasi pengelola sampah yang ada di Indonesia datang ke tempat kami untuk sama-sama belajar. Bukan berarti kami lebih baik ya. Tapi setiap pembukaan kami sampaikan, Bapak Ibu salah nih ke tempat kami gitu. Kami hanya bisa menerima satu jenis sampah saja. Sedangkan di tempat Bapak Ibu bisa menerima 100 jenis sampah, 35 jenis sampah dan seterusnya. Tapi sampah yang kami terima ini adalah sampah yang tidak bisa diterima di tempat Bapak Ibu. Jadi di tempat Bapak Ibu nggak bisa terima jenis plastik, namanya multi-layer plastik untuk sampah saset makanan, minuman, deterjen, pewangi yang tidak bisa diterima sama sekali di tempat mereka. Tapi kita coba untuk kita terima, kita olah sedemikian rupa supaya tadi tidak menambah beban lingkungannya menjadi lebih besar. Kira-kira gitu. Baik Pak. Wow. Andin sepertinya saya seperti sangat-sangat ya tadi sangat terinspirasi gitu, sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan oleh Project B Indonesia sendiri itu Pak. Bapak Ijar sudah sudah menceritakan pada kami adanya bank sampah, kemudian ada tadi sebelum awalnya seperti ada sekolah anak dan sebagainya seperti itu ya Pak. Nah mungkin kalau tadi Bapak Hijrah lebih menceritakan lebih mengenai Project B, mungkin sekarang kami akan mencoba untuk bertanya mengenai peran pemuda sendiri Pak, peran pemuda di dalam mungkin sekarang berada di dalam Project B itu sendiri Pak. Nah kira-kira kalau di Project B sendiri itu ada tidak sifat program-program yang sudah diceritakan oleh Pak Hijrah, ya program-program di mana ada keikutsertaan pemuda Pak atau milenial dalam proyek-proyek tersebut Pak, apakah ada atau tidak Pak kira-kira di Oke, baik sekali pertanyaannya karena pemuda ini menjadi penentu ya keberhasilan bangsa gitu. Dan kita sekarang sedang mengalami bonus demografi dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi gayanya pemuda ini memang sangat terasa gitu. Pada saat saya mulai awal usaha ini dengan umur under 30 lah ya kira-kira gitu. Idenya, semangatnya, rasanya baru ngomongin ini dikerjain, ngomongin yang lain lagi, kerjain lagi, ngomongin yang lain lagi, kerjain lagi gitu ya. Tapi makin ke sini ternyata capek juga ya kalau ngerjain gitu ya. Akhirnya kita selalu berhubungan dengan para pemuda ya. Jadi sebagian besar tim Project B Indonesia isinya adalah anak muda ya, yang mereka punya ide-ide segar, punya kemampuan lebih, yang artinya ya kalau saya boleh bilang sih without the box ya.
gimana pada saat pandemi ini kita susah bergerak, kita alihkan program kita menjadi yang dulunya offline, sekarang jadi jadi online gitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali program-program kita yang berhubungan dengan anak muda yang sejak edukasi awalnya pun secara offline kepada ibu-ibu, terus kemudian kita imbangi juga dengan mengupdate media sosial kita supaya bisa dilihat oleh anak muda. Gitu. Terus kemudian kita buat juga beberapa program pemilahan sampah, apa yang bisa dilakukan di kosan, di kampus, gitu, yang berhubungan dengan pemuda. Jadi target kita pertama memang ibu-ibu rumah tangga, karena memang mereka penghasil sampah yang terbesar, tapi kita butuh influencer yang bisa mengajak orang lain dengan gaya dia, gitu, yaitu adalah pemuda tadi. Karena kami yakin kalau pemuda sudah terlibat aktif dalam kepedulian dia terhadap lingkungan, ini menjadi penanda bahwa daerah tersebut akan maju, akan lebih baik pengolahan lingkungannya. Karena pemuda ini lebih lantang bersuara, dia tidak punya kepentingan, embel-embel kepentingan yang lain, gitu ya, karena sangat fresh sekali dan terlebih dia punya ide-ide yang menarik. Nah, tergantung sekarang kita akan menjadi pemuda yang akan bermanfaat di masa kita, atau kita akan tunggu dan melihat pemuda yang lain saat kita sudah tua nanti. Dan ternyata kita iri. Coba ya, pada saat kita muda, kita bisa buat apa gitu ya. Ini saya sudah tua sekarang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kira-kira gitu. Jadi mumpung pas jadi pemuda, dan kita sangat support supaya pemuda-pemuda bisa berkembang lebih baik, supaya lingkungannya menjadi lebih baik juga. Kira-kira gitu, Mbak. Nah, Pak seperti yang dibicarakan Pak Hijrah tadi, memang benar semangat jiwa muda membara itu memang sangat saya rasakan, karena memang saya kayak merasa ingin mengerjakan satu, ingin mengerjakan yang lainnya dalam satu waktu itu, dan memang saya sangat rasakan bahwa pemuda secara umum penuh dengan inovasi-inovasi yang memang bisa meningkatkan kemajuan bangsa itu sendiri. Nah, Pak, karena Bapak sendiri itu mulai dari usia belia atau usia muda. Nah, bagaimana sih Pak cara menumbuhkan rasa kepedulian itu terhadap lingkungan? Karena mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga teman-teman yang memang awalnya mungkin udah ada rasa atau kesadaran tersendiri nih terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin juga bukan yang Pak, bukan yang sudah punya kesadaran, tapi yang belum sadar tuh Pak. Bagaimana sih Pak menumbuhkan niat atau menumbuhkan minat pemuda atau milenial ini untuk bisa aktif ikut Pak di gerakan itu Pak, seperti itu sih Pak. Oke, baik, menarik banget pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau menumbuhkan tadi ya, menumbuhkan minat supaya jadi lebih baik gitu ya, pastinya informasi kita harus tahu gitu ya. Dan saat ini untuk keterbukaan informasi itu kan udah luar biasa gitu ya. Artinya media sosial tidak hanya sekedar untuk memamerkan foto saja, tapi juga kita bisa mendapatkan informasi yang baik gitu ya. Saat kita punya passion di satu bidang, terutama bidang lingkungan, media sosial kita sudah menggunakan tingkat kecerdasannya yang luar biasa gitu. Dia tahu yang kita biasa lihat, terus kemudian akan muncul di explore-nya gitu ya. Yang kita biasa lihat akan muncul. Kalau kita biasa lihat tentang permasalahan lingkungan, pasti akan muncul di situ. Artinya informasi itu akan jauh lebih mudah didapatkan saat ini dibandingkan dulu. Dulu kalau mau nyari ya harus googling dulu, benar-benar googling atau baca koran atau apa gitu. Tapi kalau sekarang ya saya pernah nyari, saya mau beli sepatu gitu ya, pasti muncul nih di media sosial saya iklan sepatu segala macam ya, muncul dengan sendiri karena sudah menggunakan smart intelligence. Nah, kalau dulu apa yang saya lakukan adalah selain tadi mencari informasi, menyadarkan diri bahwa kita harus berguna, ya, terus kemudian berkumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama, gitu ya. Jadi ini juga menjadi hal yang bermanfaat saat kita berkumpul dengan orang-orang yang hobinya nongkrong, menghabiskan waktu seharian yang
bercanda, berbincang-bincang, dan ya pokoknya santai, kita akan bawaannya santai. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang sibuk, menghargai sangat waktu, gitu, makan yang mungkin yang lebih cepat tapi benar, gitu, terus kemudian tidak bertele-tele mengerjakan tugas, mungkin kita juga akan mempengaruhi. Kita merasa nggak nyaman, aku paling lambat sendiri nih, berarti aku perlu meningkatkan performaku. Jadi teman ini akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa adalah begitu datang ke Jogja, kuliah, pilih universitas, kita sudah lepas dari orang tua, keberhasilan kalian akan sangat ditentukan oleh pilihan teman saat kalian kuliah. Kalau temannya seperti itu, jadi kalian tidak jauh-jauh akan seperti itu. Jadi pilihan teman ini akan sangat menentukan bagi sebagian besar orang. Tapi kan ada orang-orang yang punya kemampuan lebih. Temannya gimana, saya nggak ngaruh. Saya akan tetap jalan seperti ini. Saya juga temanan dengan ini juga tidak akan ngaruh. Jadi balik lagi ke orang. Tapi setiap sosialisasi saya sampaikan, kesadaran terhadap lingkungan itu ibarat hidayah. Ada orang bisa dapat, ada juga yang tidak gitu. Ada yang sudah ikut webinar puluhan kali tentang sampah, tetap saja di rumahnya tidak milah sampah gitu. Ada yang sudah dapat materi tentang membakar sampah itu bahaya, sekian puluh kali dia dengar itu, tetap saja di rumahnya tetap bakar sampah. Jadi kesadaran lingkungan itu kalau saya bilang itu ibarat hidayah. Jadi saat ingin menyampaikan ke sesuatu kepada orang lain dan diinginkan orang lain juga ingin berubah seperti yang kita harapkan, banyak-banyak doa mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dapat hidayah, bisa jalan yang benar, jadi banyak teman kita dan lingkungan kita menjadi lebih baik. Nah, kira-kira gitu Mbak Andin dan Mas Afla. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hijrah sendiri ya, cara menumbuhkannya itu kayak kita harus pinter pilih-pilih teman yang mungkin sevisi atau semisi, atau ketertarikan kita pada suatu itu juga bisa meningkatkan mungkin jati diri yang bisa nanti berdampak positif pada lingkungan sekitar kita. Nah selanjutnya nih, Pak Hijrah ini kan sudah jam terbangnya tinggi dari tahun 2008 sampai 2021. Tentunya ada hambatan atau tantangan yang Pak Hijrah hadapi untuk menggerakkan organisasi atau menginisiasi gerakan ini. Nah, kira-kira apa sih Pak hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi saat menggerakkan organisasi tersebut? Layaknya manusia pasti punya tantangan ya. Kalau tidak punya tantangan kan kita nggak mikir gitu. Kita santai saja. Oh saya tiba-tiba lulus nih, baru juga daftar gitu. Terus kemudian tiba-tiba udah lulus gitu. Sama kayak teman-teman menghadapi KKN. Gimana ya KKN online? Pasti punya tantangan gitu. Dan kita sebenarnya adalah manusia diberikan kemampuan untuk beradaptasi terhadap tantangan yang ada. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk tertantang dengan sesuatu hal. Di awal-awal memulai bergerak di sampah sangat banyak tantangan dan kita agak khawatir. Oh, bulan depan masalah apa lagi ya? Bulan depan apa lagi ya? Dan seterusnya. Tapi seiring itu waktu berjalan, karena sering mendapatkan tantangan itu, malah kita balik bertanya ke tim. Kira-kira bulan ini kita nyari masalah apa lagi nih? Malah dicari masalah. Karena kita berpikir mumpung masih muda, dapat banyak masalah, ini akan lebih mendewasakan kita. Kita punya banyak studi case ya, studi kasus yang macam-macam. Oh pernah kayak gini, pernah kayak gini. Saya pernah dapat pengalaman yang hubungannya dengan produksi misalnya ya. Begitu banyak produksi masuk, ternyata karyawan produksi itu kolaps, gitu, sakit. Gitu. Terus kemudian karena udah terlanjur diterima orderannya, bingung kan, ini harus gimana dan seterusnya. Oh ternyata habis itu ketemulah solusi yang lain. Oh untuk menjaga kondisi itu berarti harus ada barang yang di stok dan seterusnya. Dan setiap masalah itu kita perlu bangkit dan kita harapannya tidak terjerumus ke lubang masalah yang sama gitu. Jadi
disitulah peran-peran pemuda ini bisa masuk ya. Setiap ada masalah kita selesaikan bersama. Nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak rencana, penting take action. Tapi tetap butuh rencana gitu. Artinya rencananya hanya sekian persen saja, tapi take actionnya lebih besar. Dan pada saat berjalan, disitulah proses. Oh, aku harus lebih baik. Oh, aku harus mengerjakan ini dulu, baru itu gitu. Dan seterusnya. Jadi sampai hari ini pun tantangan itu besar. Gitu. Tantangan itu hadir dimanapun. Saat ini JPSM Kabupaten Sleman punya artinya punya binaan sekitar 150-an lokasi yang isinya sebagian besar adalah kelompok-kelompok orang-orang yang tidak muda lagi gitu. Keterbatasan informasi, gadget susah, teknologi susah, dan seterusnya. Jadi kita perlu buat program-program yang kena ke mereka, tapi juga tidak meninggalkan tadi identitas kita. Gitu. Jadi harapannya nggak apa-apa nih dapat tantangan. Justru kita di situ akan belajar lebih banyak. Daripada kita nggak dapat tantangan apapun, saat kita sudah dewasa, sudah tua, malah punya banyak masalah dan di situ kita kaget ya, ini menyelesaikannya seperti apa. Nah, kira-kira gitu, Pak Andit. Baik Pak Ijrah, terima kasih sekali atas informasinya Pak yang tadi sudah menceritakan mengenai hambatan-hambatan Pak yang dihadapi oleh Project B Indonesia maupun dari JPSM sendiri Pak mengenai bagaimana cara menggerakkan orang-orang baik yang sudah tidak muda maupun yang masih muda untuk bisa lebih peduli dengan lingkungan seperti itu Pak. Nah, mungkin ini saya akan lanjut ke tema berikutnya seperti itu Pak. Masih sekitar pemuda juga Pak, cuman ini lebih ke berfokus pada hubungan antara pemerintahan ataupun pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan dengan pemuda sendiri itu Pak. Jadi berdasarkan riset yang telah kami lakukan seperti itu Pak, baik di Wakatobi maupun di luar Wakatobi di hampir semua tempat seperti itu. Saya tidak tahu apakah di Jogja sepertinya atau tidak, tapi mungkin jadi ada persepsi yang mengatakan bahwa posisi pemuda yang seharusnya bisa menjadi agen aktif penggerak masyarakat itu dinilai seperti kayak kurang dilibatkan Pak dalam beberapa agenda-agenda penting, terutama termasuk pelestarian lingkungan di wilayah setempat. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak menjadi ketua jejaring pengelola sampah mandiri di Kabupaten Sleman ini, apakah benar Pak memang pemuda ini kadang-kadang memang kurang dilibatkan dalam agenda-agenda pelestarian lingkungan seperti ini Pak? Ya, baik, menarik sekali pertanyaannya Mas Aflah. Kadang benar ya, kadang benar. Karena apa? Ada gap pemikiran gitu, antara senior kemudian junior gitu. Jangankan di masyarakat, mungkin di kampus kita juga mengalami hal yang seperti itu gitu. Kamu kan baru masuk, belum tahu, pengalamannya masih kurang dan seterusnya. Kadangkala seperti itu gitu. Dan image pemuda kurang berpengalaman, kurang pengetahuannya rendah dan seterusnya. Dan ditambah lagi pola komunikasi yang kita bangun saat ini tidak semulus itu gitu. Tidak semulus mungkin pemuda-pemuda zaman dulu gitu ya. Artinya banyak pemuda-pemuda saat ini adalah membangun dunianya sendiri gitu. Mungkin dia sangat terkenal di media sosial, tapi ternyata dengan tetangga sebelah rumahnya pun dia nggak tahu gitu ya. Nah ini yang tantangannya seperti itu gitu. Banyak sekali pemuda yang sangat aktif kita komunikasi lewat WA, tapi pas ketemu ya diam-diam aja nggak ngomong gitu. Nah ini tantangan memang ya. Jadi image pemuda kurang informasi sudah tidak benar. Pemuda itu kaya informasi, kaya pengalaman, kaya pengetahuan pasti. Ya. Hanya saja perlu kita bekali pemuda-pemuda itu harus pinter berkomunikasi. Itu yang tantangan besar. Gitu. Bagaimana mengkomunikasikan diri supaya bisa masuk ke teman-teman yang tadi punya gap dari segi umur, ya, senior-senior bisa masuk tanpa menggurui artinya ya. Hadir di sana tanpa menggurui, tapi mau ikut serta gitu. Jadi pelan-pelan dulu, masuk pelan-pelan dulu, kemudian mencoba merubah sistem. Di JPSM sendiri, teman-teman,
saya boleh dibilang saya cukup muda dibandingkan yang lain. Dan saya JPSM ini kira-kira sudah ada sejak tahun 2010, 2011 gitu, yang saya belum kenal sama sekali dengan mereka. Saya mulai tertarik untuk bergabung di JPSM ini kira-kira 2019. Saya kenal, saya diminta untuk ngisi materi di sana, terus kemudian saya berpikir, oh ternyata ada wadah ini ya di kota ini. Nah ini buktinya jadi, oh ternyata pemuda selama ini saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik nih ya, tidak punya informasi dan seterusnya. Kemudian saya masuk di situ dan saya menjadi orang yang mungkin termuda pada saat itu dalam satu forum grup gitu ya. Dan saya menyampaikan ide-ide, kadang menjadi hal yang aneh buat Bapak Ibu yang sudah duluan hadir di sana. Ngapain sih anak muda kok banyak ngomong dan seterusnya. Oh, ternyata saya harus memperbaiki gaya komunikasi saya gitu. Saya sadar bahwa saya masih muda, minim pengalaman dibandingkan dengan para senior. Kemudian saya mencoba untuk memperbaiki pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan dalam rangka untuk meningkatkan pengalaman saya. Dalam tanda kutip mencari hati dan seterusnya lah, supaya apa? Kita bisa tahu ini kemana sih akan dibawa. Ternyata tidak lama 2020 yang saya tidak punya jenjang apapun di organisasi tersebut, kemudian bisa dipilih menjadi ketua pada saat itu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa pemuda itu bisa gitu, hanya memperbaiki pola komunikasi, menghargai gitu ya, terus kemudian tahu posisi kita di mana. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada pemuda karena apa? Potensinya segala macam ada di pemuda. Tapi pola komunikasi yang harus dibangun supaya kita bisa diterima di segala posisi yang ada di masyarakat. Baik Pak, apa namanya seperti yang menarik sekali ya bagaimana tadi Pak Hijrah apa namanya menceritakan kepada kami bagaimana strategi apa ya pengalaman Bapak begitu Pak, bagaimana sebagai seorang yang lebih muda dari senior-senior itu untuk bisa kemudian masuk menjadi salah satu apa ya ya seperti ketua Pak di CPSM yang mana tadinya sering dipegang oleh orang-orang yang lebih senior seperti itu Pak. Nah, kemudian Pak, sebenarnya ini agak sedikit apa namanya mungkin sedikit berhubungan tapi juga agak sedikit keluar juga dari JPSM. Kira-kira saya tertarik dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak mengenai pendirian Project B. Kembali lagi Pak ke Project B mengenai apa ya Pak dukungan apa namanya tadi bagaimana Bapak Hijrah yang masih menjadi mahasiswa dengan teman-temannya berusaha mendirikan proyek ini Pak. Nah, salah satu yang tantangan Pak yang ada di Wakatobi ini adalah oleh Karang Taruna yang di sana ini mereka itu kekurangan dukungan Pak dari pihak luar, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Wakatobi sendiri Pak mengenai baik bahkan untuk semua apa ya Pak semua hal yang dilakukan oleh pemuda-muda di sana Pak. Jadi mereka kurang dukungan dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan kabupaten dan juga dari pemerintah apa namanya dan juga dari masyarakat Wakatobi sendiri Pak mengenai apa namanya mengenai apa yang akan dilakukan atau program-program yang dilakukan oleh Karang Taruna Pak. Nah, menurut Pak Izra sendiri Pak berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan dari Project B sendiri maupun dari yang didapatkan di JPSM sendiri Pak, kira-kira apa sih Pak strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemuda ini dan juga mungkin bisa berfokus pada lingkungan Pak untuk bisa mereka mendapatkan hubungan dari pihak luar seperti pemerintah maupun dari masyarakat Wakatobi sendiri Pak. Kira-kira apakah Pak Hijrah memiliki strategi jitu Pak untuk bisa mendapatkan apa namanya seperti semacam dukungan gitu Pak dari pihak luar Pak? Oke, untuk strategi mungkin bukan strategi jitu lah ya, kira-kira gitu. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan dalam konteks Project B Indonesia pada saat di awal-awal didirikan. Gitu. Kita pada saat itu mahasiswa, kemudian bukan asli Jogja, kita nggak tahu koneksi dan seterusnya. Gitu. Tapi balik ke tujuan kita, apakah kita bergerak ingin didukung, ya? Artinya apakah dengan didukung kita akan jadi lebih besar gitu ya. Pada saat itu pertanyaan-pertanyaan itu kita list gitu. Sampai mengkerucut, oh kayaknya kita nggak butuh-butuh banget dukungan gitu.
Apakah kan pertanyaannya, oh begitu didukung oleh dinas, oleh masyarakat setempat, apakah kita jadi lebih besar? Belum tentu. Gitu. Artinya kita tetap butuh dukungan itu, tapi bukan prioritas. Pada saat itu kita bergerak, gitu ya. Akhirnya list dukungan tadi kita taruh di paling bawah. Supaya apa? Ada hal-hal yang mudah, itu yang kita bisa prioritaskan. Kita mencari secara psikologis kita lebih tenang, lebih enak, ya. Karena program yang kita buat berhasil. Daripada kita taruh list yang paling bawah tadi, yang tidak menjadi prioritas di paling atas. Kita cari dukungan ke dinas, ke masyarakat, ternyata ditolak. Pasti kita akan down, kan? Karena kita nggak punya power apapun. Akhirnya apa? Kita balik strateginya. Kita lakukan apapun yang kita bisa lakukan dulu sebagai prioritas sambil kita kumpulkan data dan kita buat sesuatu. Jadi kadangkala pemerintah dan berbagai macam pihak, instansi terkait butuh dulu. Kamu udah buat apa gitu? Minta terus, tapi kamu buat apa gitu? Kadang pertanyaan itu ada muncul seperti itu. Kamu buat terus proposal, memang programmu jalan atau enggak gitu. Tapi pada saat kita buat proposal dan kita bisa menampilkan data, ini loh hasil sampah yang kita sudah kumpulkan, ini orang yang terlibat dalam kegiatan kita, ini nasabah bank sampah kita, mereka akan berpikir dua kali dan mencari tahu. Kita siapa sih Project B Indonesia? Jadi kita balik, kita berbuat dulu, baru minta orang lain untuk melihat apa yang kita lakukan. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Project B Indonesia adalah mensondingkan pengolahan sampah ke level terbawah, gitu, masyarakat langsung, terus kemudian kita lewatkan level yang bagian tengah, instansi pemerintah. Tapi apa? Kita sebarkan informasi ke luar wilayah. Artinya luar Jogja dulu yang kita target, luar Jawa dulu yang kita target. Dan bahkan orang akan jadi bertanya, kok Project B Indonesia dikenal sampai Aceh, sampai Papua, tapi pemerintah Kabupaten Sleman nggak tahu ini ada apa gitu. Jadi kadang malu juga ya. Oh ada ya, Pak. Kadang yang ke sini itu ada juga yang dari dinas dari luar kota ya. Misalnya dinas lingkungan hidup Kabupaten Demak, Kudus dan seterusnya. Pas mereka datang ke sini, mereka sering kontak ke temannya sesama dinas lingkungan hidup gitu di kabupaten. Pak, aku udah di sini loh. Oh, memang di mana? Di Project B Indonesia loh. Ini ada bank sampah besar. Bapak nggak pernah ke sini ya? Ya kadang malu juga ya. Temannya sendiri yang jauh-jauh tahu dan datang ke sini, tapi dia nggak pernah tahu. Dan akhirnya strategi kita berhasil pada saat itu. Gitu. Jadi menarik perhatian dalam dengan melibatkan orang luar. Gitu. Akhirnya 2018 kita diajak untuk berpikir pengolahan sampah di Sleman. Pada saat itu baru terpikir mereka untuk mengajak kita, kan. Padahal kita sudah punya cukup banyak data dan kita sudah bergerak. Artinya jangan khawatir dengan dukungan dan kita tanya dulu dukungan itu apakah akan menguatkan kita atau tidak. Gitu. Jangan selalu fokus dengan kesalahan orang lain, keburukan orang lain, tapi kita sendiri ternyata belum berbuat apa-apa. Kita buat dulu, setelah itu baru kita pentingin prioritasnya. Apakah memang kita butuh dukungan tersebut atau tidak. Apalagi di Wakatobi untuk wilayah wisata, ya kan? Ini menjadi hal yang sangat sangat mudah ya. Artinya mencari perhatian dunia luar itu menjadi lebih mudah dibandingkan tempat lain yang tidak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan ini menjadi nilai plus bagi teman-teman pemuda yang ada di Wakatobi. Saya kira begitu. Oke, baik. Nah, Pak Hijrah tadi sudah menjelaskan bahwa koordinasi atau dukungan dari pemerintah itu pada awalnya itu kurang diprioritaskan, namun dari waktu ke waktu itu memang dibutuhkan, tapi bisa kita mulai dengan mendorong motivasi diri untuk lebih kritis atau inovatif untuk mengembangkan lebih besar dahulu brand atau gerakan yang kita ingin buat. Nah, Pak, koordinasi sendiri itu sangat dibutuhkan kan dari kita sebagai inisiator kepada pihak luar atau internal. Nah, gimana sih upaya untuk menciptakan koordinasi yang baik agar nantinya dampak atau efek dari gerakan ini bisa tepat sasaran, entah dari unit terkecil atau kepada pemerintah itu sendiri, sehingga nanti
dicapai suatu dampak yang signifikan bagi keseluruhan semuanya masyarakat. Oke, strategi ini ya, komunikasi. Kalau untuk internal tim, memang kita punya agenda tetap 2 mingguan untuk kita ketemu dan kita ngomongin berbagai macam masalah yang muncul, kemudian solusinya seperti apa, gitu ya. Itu rutin, gitu ya. Dan saya yakin di tim nggak terlalu masalah lah ya, karena memang sudah terbiasa berhadapan dengan masalah. Kemudian, strategi komunikasi keluar, untuk saat ini kita memanfaatkan media sosial, artinya, jauh lebih mudah lah untuk cari tahu kegiatan Project B ngapain saja, tinggal cari, media sosial. Kemudian juga memperlakukan teman-teman media dengan baik gitu ya, artinya begitu ada tawaran, mau nggak diwawancara di koran apa gitu, ini koran apa, ya kita nggak memandang korannya apa, ya sudah penting kita sebarkan dan di situ harapannya bisa tadi edukasi dan memperkenalkan kegiatan ke pihak luar gitu. Baik itu media cetak maupun media elektronik. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting dan karena posisi kita adalah di Jogja, itu adalah menempatkan mahasiswa sebagai partner kita. Nah, teman-teman juga nih kan, artinya jarang sekali kita menolak uh, apa ya kunjungan, tugas, wawancara apapun itu. Bahkan di butik sendiri kita punya buku panduan, panduan FAQ gitu ya, apa frequently Oh, asked question gitu ya. Yang ditanyakan itu kan sebenarnya udah template ya. Pak ini mau ini dari mana, kapan mulai dan seterusnya. Artinya siapapun yang ada di tim, kalau saya tidak bisa, teman yang lain tidak bisa, dan seterusnya, ini harus terlayani dengan baik. Asal si mahasiswa punya apa ya, punya kejelasan yang jelas ya. Misalnya kita ya cukup minta surat gitu ya, kejelasan bahwa ini benar-benar kegiatan kampus. Dan dengan mengajak mahasiswa ini, Jogja yang penuh dengan mahasiswa ini menjadi nilai plus. Kita bisa mempromosikan kegiatan yang kita lakukan atau kebaikan yang ada ya, lewat teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, Mas Afla, Mbak Andin pasti akan cerita, ini loh Pak Ijra, ini kegiatannya dan seterusnya. Kemudian akan menular, getuk tularnya akan muncul. Makanya itu kita sampaikan ke tim bahwa begitu ada mahasiswa layani dengan baik dan semaksimal mungkin. Pokoknya level terbawah, kamu pakai buku frequently asked question tadi, jawab pertanyaan dia. Atau bahkan mahasiswanya datang, kamu bingung, kamu serahin bukunya, mahasiswa baca sendiri. Apa yang kira-kira butuh jawaban dari buku tersebut, gitu, supaya informasi kita bisa tersebar dengan baik. Artinya, harapannya ya, ada harapan yang lain di sana saat kita melayani permintaan orang lain dengan baik, harapannya kita juga akan dilayani dengan baik. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Izra atas apa ya sudah menceritakan apa ya kira-kira strategi koordinasi di Pak komunikasi antara pemuda, maksudnya Project B Indonesia yang dijalankan oleh pemuda pada saat itu Pak Izra bersama teman mahasiswa dan juga pihak-pihak terkait baik media maupun pemerintah dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang saya ingin bertanya yang apa namanya Pak yang ini sebenarnya pertanyaan terakhir Pak untuk segmen kali ini Pak. Dan ini pertanyaan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemuda maupun apapun, tapi ini lebih ke Project Base Indonesia itu sendiri Pak. Nah untuk terakhir kali Pak, setelah Pak Hijrah menginisiasi atau sudah meniti karir menjadi founder Project B dari tahun 2008 atau 2009 sampai survive sampai tahun 2021 ini, kira-kira dari 11 tahun bersama Project B Indonesia itu apa sih Pak pencapaian atau prestasi yang paling dibanggakan oleh Bapak sebagai founder dari gerakan lingkungan Project B Indonesia sendiri itu Pak? Oke, ini pertanyaannya agak berat nih ya. Prestasi apa ya? Kalau dulu sih, kalau boleh jujur nih ya, kalau dulu pada saat apa ya sambil jalan itu dan umur sih masih oke gitu ya. Artinya sekarang tidak pengaruh sih, masih muda kan. Kan ketemunya anak-anak muda terus, jadi jiwa mudanya tetap itu.
Tapi ada satu masa pada saat itu adalah saya senang-senangnya dengan tim mengikuti kegiatan lomba, artinya ya lomba ya berhubungan dengan kepemimpinan, wirausaha dan seterusnya. Pernah kita berhasil melewati suatu fase yang cukup panjang, bersaing dengan hampir 10.000 usaha seluruh Indonesia, dan kita bisa keluar menjadi nomor satu pada saat itu. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ternyata bukan hanya mindsetnya pada saat itu lomba terus kemudian menang diliput oleh media dapat hadiah dan seterusnya gitu ya. Kan mindsetnya seputar itu dulu kan. Ternyata ada hal yang dibalik itu yang lebih besar ya. Oh ternyata ada pendampingan usaha dibimbing oleh orang-orang yang sudah berhasil dan kita bisa dapat banyak masukan. Pada saat itu adalah kebanggaan yang luar biasa bagi kami ya, bagi tim. Sehingga plakatnya dipajang di toko, di mana-mana gitu ya. Sangat wah sekali gitu. Tapi makin ke sini ternyata mindset-nya agak berubah gitu ya. Nah, mungkin itulah perjalanan sebuah usaha gitu. Nah, makin ke sini adalah kebanggaan yang luar biasa adalah begitu punya pegawai dan dia bisa bertahan dalam waktu yang lama, dia senang untuk mengikuti program ini dan dia merasa bermanfaat program yang dijalankan gitu. Jadi lebih ke empowerment, pemberdayaan yang berhasil dilakukan gitu. Dan itu ternyata jauh mengalahkan hal yang tadi gitu. Yang tadi hanya sesaat tapi begitu kita lihat anaknya berhasil sampai ke jenjang pendidikan tertinggi, ibunya jahit dari bahan sampah gitu. Ini adalah luar biasa. Walaupun memang itu adalah motivasi dari dia sendiri, tapi kita ikut bagian dari proses yang dia lakukan. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Dan seluruh tim bersepakat kita akan saat kita down, nggak semangat, yang kita lihat adalah anaknya pegawai kita. Kalau usaha kita tutup, ibunya nggak kerja lagi, sementara bapaknya udah nggak ada, anaknya makan apa ya? Kira-kira masih ada uang untuk bayar sekolah atau enggak? Jadi mindsetnya udah ke arah sana gitu. Ibunya bisa senang, pulang ke rumah bisa happy, bisa ngajarin anaknya dan seterusnya. Jadi lebih ke mungkin seiring berjalannya waktu ya, tapi nggak masalah apapun itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan introspeksi kita, bahan kita untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik Pak Ijrah, jawaban Pak Ijrah tadi juga tentunya juga mengakhiri segmen pertama dari talk show Energi Wakatobi kali ini Pak. Nah sebelum saya menutup segmen ini, di sini saya dan juga Andin sebagai partner saya di segmen ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ijrah yang sudah datang ke segmen ini menceritakan dan berbagi pengalamannya bagaimana Bapak Ijrah dari tahun 2009 sampai tahun 2021 sekarang ini membangun Project B Indonesia dan juga menjadi ketua dari komunitas CPSM dari Kabupaten Sleman, yang mana tadi dari cerita-cerita yang telah diberikan oleh Bapak Ijrah, kami rasa sangat-sangat berguna bagi inisiasi dari gerakan pemuda sadar lingkungan yang ada di Wakatobi, Pak. Nah, oleh karena itu Pak, untuk menutup acara, terakhir saya selaku panitia dari Aflain Indrawan dan juga Andin, kami mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ijrah dan juga kepada Bapak Ijrah apabila kami memilih ada beberapa kesalahan dalam penggunaan kata maupun sebagainya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih Bapak Ijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan lancar dan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.